Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Sistem organ ini memiliki tugas utama untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Nah, sebelum kita membahas sistem peredaran darah pada manusia, kita bahas terlebih dahulu komposisi dan golongan darah. Tahukah kamu, volume darah manusia berjumlah kurang lebih 8% dari total berat badan manusia, yaitu sekitar 4,5 sampai 5,5 liter darah pada tubuh kita tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Kemudian ada komponen penyusun darah pada manusia, yaitu yang pertama plasma darah. Plasma darah pada tubuh kita tersusun atas 90% air dan 10% sisanya berupa zat-zat yang terlarut di dalamnya, seperti protein, garam-garam atau ion, nutrisi, hormon, karbon dioksida, dan sampah nitrogen. Yang kedua adalah sel-sel darah. Sel-sel darah terbagi atas eritrosit, leukosit, dan trombosit. Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit dalam tubuh kita jumlahnya sangat banyak, yaitu mencapai 99% dari total darah. Eritrosit berbentuk bikonkav, tidak mempunyai inti sel, sehingga tidak dapat hidup dalam waktu yang lama. Eritrosit berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit. Leukosit memiliki inti sel sehingga dapat bertahan hidup lebih lama. Tidak memiliki hemoglobin sehingga tidak berwarna merah. Dapat bergerak secara amoeboid. Artinya, gerakan sitoplasmanya memanjang sehingga sel akan bergerak secara perlahan. Leukosit berbentuk tidak tetap dan dapat menembus dinding pembuluh darah. Kemudian yang terakhir ada keping darah atau trombosit. Trombosit dihasilkan oleh sel megakariosit dan berukuran lebih kecil dibandingkan sel darah lainnya. Tidak memiliki inti sehingga trombosit berumur pendek, hanya sekitar 10-12 hari dan bentuknya tidak beraturan. Trombosit tidak memiliki warna atau bening. Trombosit berjumlah sekitar 200.000 sampai 400.000 per milimeter kubik darah. Dan trombosit berperan penting dalam proses pembekuan darah. Nah teman-teman, meskipun semua darah tampak sama, tetapi kandungan proteinnya sangat beragam. Apabila ada protein asing yang tidak sesuai masuk ke tubuh kita, maka tubuh akan menyerang dengan penggumpalan atau aglutinasi. Protein asing ini disebut juga antigen atau aglutinogen yang terdapat dalam eritrosit. Di dalam tubuh kita juga terdapat zat penolak antigen yang disebut antibodi atau aglutinin yang terdapat dalam plasma darah. Karena penting dan uniknya komposisi darah ini, pada tahun 1900, Karel Steiner, seorang ahli patologi, melakukan penelitian dan berhasil menemukan perbedaan antara aglutinogen dan aglutinin yang terkandung dalam darah manusia, sehingga dikemukakan sistem darah ABO yang membedakan darah menjadi 4 golongan. Pertama, golongan darah A, yaitu darah yang eritrositnya mengandung aglutinogen A, sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin B. Kedua, golongan darah B, yaitu darah yang eritrositnya mengandung aglutinogen B, sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin A. Ketiga, golongan darah AB, yaitu darah yang eritrositnya mengandung aglutinogen A dan B, sedangkan plasma darahnya tidak ada aglutinin. Dan yang terakhir, golongan darah O, yaitu darah yang eritrositnya tidak mengandung aglutinogen, sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin A dan B. Selanjutnya kita akan membahas sistem peredaran darah pada manusia. Tahukah kamu organ-organ apa saja yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia? Ya, benar sekali.
ada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama kita akan bahas organ jantung. Jantung terletak di rongga dada dengan ukuran sebesar genggaman tangan pemiliknya, dengan berat kurang lebih 300 gram. Jantung dalam tubuh kita terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kiri, ventrikel kiri, atrium kanan, dan ventrikel kanan. Kemudian pada jantung terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu aorta, arteri pulmonalis, vena cava superior, dan vena cava inferior. Pada jantung terdapat sekat atau sering disebut juga septum. Septum ini memisahkan bagian kiri dan kanan ruang jantung. Septum jantung antaranya septum atrioventricularis yang memisahkan atrium dan ventrikel. Septum interventricularis yaitu memisahkan ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Kemudian septum atrioreum yang memisahkan atrium kiri dan atrium kanan. Selain septum, jantung juga mempunyai katup atau valvula. Katup ini memisahkan bagian atrium dengan ventrikel pada jantung. Pemisahan oleh katup ini berfungsi untuk menjaga agar darah dalam ventrikel tidak kembali lagi ke atrium. Beberapa katup yang ada pada jantung yaitu valvula tricuspidalis yang memisahkan atrium kanan dan ventrikel kanan. Kemudian ada valvula bicuspidalis yang memisahkan atrium kiri dan ventrikel kiri. Dan yang terakhir ada valvula semilunaris yang berada di antara aorta dan arteri. Tujuannya agar darah yang akan diedarkan tidak kembali lagi ke jantung. Nah teman-teman, rangkaian impuls pada jantung akan membuat jantung kita berdenyut. Lalu bagaimana proses jantung berdenyut? Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Maka beginilah cara kerjanya. Saat relaksasi bentuk jantung mengembang dan darah masih di atrium kanan dan atrium kiri, katup terbuka, lalu darah menuju ke ventrikel. Saat berkontraksi, bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah, ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Selanjutnya proses peredaran darah. Darah di atrium kiri menuju ventrikel kiri, lalu menuju ke pembuluh darah, berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui vena menuju atrium kanan dan lanjut ke ventrikel kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernapasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi terus-menerus setiap jantung berdenyut. Kalian pasti bingung kan, kenapa pada sistem peredaran darah disimbolkan dengan darah warna merah dan darah warna biru? Oke, mari kita bahas. Jika darah disimbolkan dengan warna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika darah disimbolkan dengan warna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru dan ini ditandai bahwa darah banyak mengandung CO2. Tetapi saat kita bernafas, kita menghirup O2. O2 tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah menjadi merah, karena darah tersebut telah mengandung banyak O2. Saat itulah CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung O2. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung CO2 dan akhirnya berwarna biru. Nah, sekarang kalian telah paham kan bagaimana sistem peredaran darah pada manusia? See you di pembahasan selanjutnya.